Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada periode FAT 2 ya, saya sudah menyampaikan terkait dengan agribisnis hortikultura. Nah, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan tentang subsistem agribisnis. Karena kita pahami bersama ada beberapa subsistem agribisnis itu sendiri. Nah, kita memahami dulu subsistem agribisnis adalah merupakan suatu konsep ya yang dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang utuh dan komprehensif mulai dari hulu sampai hilir, serta saling keterkaitan antara subsistem satu sama subsistem yang lainnya. Nah, sistem agribisnis itu terdiri dari 4 subsistem utama ya. Di antaranya 1 subsistem hulu, yang kedua subsistem budidaya, yang ketiga subsistem hilir, dan yang keempat adalah subsistem pendukung. Baik, kita akan melanjutkan subsistem hulu. Subsistem hulu adalah pengadaan sarana dan penyaluran sarana produksi pertanian, antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat-obatan, hama dan penyakit, serta peralatan pertanian yang dihasilkan oleh industri sebagai modal kegiatan pertanian itu sendiri. Ya. Itu dapat kita artikan seperti itu ya, subsistem hulu. Nah, kita lanjutkan subsistem budidaya. Nah, apa itu subsistem budidaya? Dapat kita maksud di sini adalah kegiatan penggunaan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer seperti perkebunan, pertanian peternakan, perikanan, dan usaha tanaman hias, obat-obatan. Pelaku dari subsistem ini adalah produsen ya, terdiri dari peternak, petani, pengusaha, tanaman hias, dan beberapa hal lainnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas subsistem hilir. Ya, lebih dikenal dengan pengolahan dan pemasaran ya. Nah, di sini subsistem hilir adalah kegiatan ekonomi yang mengolah hasil produksi usaha tani menjadi produk olahan yang kemudian didistribusikan sebagai produk usaha tani, langsung didistribusikan ke konsumen ya. Yang ketiga adalah subsistem hilir. Subsistem hilir adalah kegiatan ekonomi yang mengolah hasil produksi usaha tani menjadi produk olahan yang kemudian didistribusikan sebagai produk usaha tani, langsung didistribusikan ke konsumen, dan sebagian diolah lagi terlebih dahulu ya, kemudian didistribusikan ke konsumen pula ya. Nah, pelaku dalam subsistem ini adalah industri skala kecil ya saudara-saudara sekalian, maupun yang besar seperti misalnya industri olahan, makanan ataupun minuman, industri serat alam, industri biofarmaka, dan pedagang ya. Nah, seperti itu kita akan melanjutkan ke
subsistem pendukung. Ya. Yang keempat adalah subsistem pendukung. Subsistem pendukung ini lebih kita pahami sebagai kegiatan pendukung ya, yang melayani dan menyediakan jasa untuk subsistem hulu, budidaya, dan hilir ya. Nah, sedangkan pelaku dari subsistem pendukung ini adalah apa? Ya, lembaga-lembaga antara lain seperti misalnya ya, koperasi, perbankan, penyuluhan, nah, riset dan pendidikan, ataupun yang zaman sekarang sudah digaungkan juga asuransi daripada pertanian ya. Ini adalah salah satu pendukung daripada subsistem 1, 2, dan 3 tadi ya. Nah, kita akan melanjutkan keterkaitan daripada subsistem 1 dengan subsistem yang lainnya. Nah, keterkaitan antara subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir adalah berhubungan vertikal ya saudara-saudara ya, yang artinya saling terkait satu sama yang lainnya. Nah, jika salah satu subsistem tersebut gagal, maka subsistem berdampak pada subsistem yang lainnya, sedangkan hubungan subsistem pendukung dengan subsistem lainnya adalah horizontal ya saudara-saudara sekalian, yang artinya dari hulu sampai hilir adalah lembaga pendukung untuk kelancaran daripada berlangsungnya kegiatan agribisnis itu sendiri ya. Baik, setelah kita memahami beberapa subsistem daripada agribisnis itu sendiri, maka kita akan beranjak kepada masalah-masalah dalam suatu kegiatan agribisnis itu sendiri. Nah, yang pertama ya, barangkali sering kita mendengarkan bahwasanya kelangkaan pupuk, ataupun kalau pupuk itu ada mungkin harganya yang akan mahal. Itu merupakan suatu permasalahan dalam agribisnis usaha pertanian itu sendiri. Nah, yang kedua, masalah dalam agribisnis itu tentu ada kesulitan daripada mengendalikan hama ataupun penyakit ya. Dan yang ketiga, kelemahan daripada modal usaha tani. Yang keempat, kesulitan pemasaran hasil yang mungkin ya, karena kualitas produk yang masih rendah. Itu kesulitan daripada petani. Nah, yang kelima, harga produk yang berfluktuasi ya. Kalau pada saat musimnya tentu harga sangat-sangat rendah. Sedangkan jika di luar musim harga tinggi, hasil produksi sangat minimal. Ya. Nah, sedangkan yang keenam, lemahnya posisi tawar daripada petani. Sehingga walaupun di tingkat konsumen ya harga itu tinggi, namun di tingkat petani tetap saja harga itu sangat-sangat rendah ya. Nah, untuk menjawab semua permasalahan agribisnis hortikultura yang saya sampaikan di depan, kita akan membahasnya di periode part 4 ya. Di situ kita akan membahas lebih lanjut. Oke, kita ketemu lagi di part 4. Selamat malam dan terima kasih telah menyimak video ini.